Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mohon maaf ini terjadi keterlambatan dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian dalam menyimak materi yang nanti akan Ibu berikan. Nah, ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin ya, tentang gerak melingkar. Ibu akan coba jelaskan apa sih gerak melingkar itu. Jadi siapkan alat tulis dan lain sebagainya dan simak baik-baik apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Gerak melingkar. Ya, perhatikan baik-baik gambar yang ada di sini. Ada yang pernah naik biang lala atau main roller coaster? Ini? Atau lihat pernah perhatikan jam tidak? Nah, yang ini ya merupakan contoh dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih gerak melingkar? Nah, gerak melingkar itu merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran dan dia mengelilingi suatu titik yang tetap atau terhadap porosnya. Nah, kalau pada biang lala ini kan ini porosnya ya. Lalu ini di sini porosnya dan yang ini titik tetapnya. Nah, kalau ini lingkarannya, titik tetapnya di mana? Ya, ada di mesinnya. Jenis-jenis gerak melingkar. Gerak melingkar itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Apa bedanya? Nah, ini. Gerak melingkar beraturan itu gerak yang membentuk lingkaran dengan kecepatan linear yang tetap. Sedangkan arah kecepatannya itu berubah dan kecepatan sudutnya tetap. Jadi kalau pada gerak melingkar itu ada kecepatan linear, ada kecepatan sudut. Kalau kecepatan linear itu yang ada di tepinya, sedangkan kalau yang kecepatan sudutnya itu dia akan membentuk sudut terhadap sumbu putarnya. Nah, besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan, itu diantaranya ada periode, ada frekuensi. Ini sudah kalian pelajari waktu SMP atau MTS. Nah, sekarang Ibu hanya mengulangi saja. Untuk periode, itu merupakan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran penuh. Jadi dalam satu kali putaran itu berapa waktu yang dibutuhkan. Sedangkan frekuensi itu kebalikannya. Kalau frekuensi itu banyaknya putaran dalam satu waktu. Misalkan kita yang kalau misalkan main dancing, ya dalam satu detik itu berapa kali putaran, itu adalah frekuensi. Periode itu simbolnya adalah T. Frekuensi itu simbolnya adalah F. Kalau tadi periode itu waktu yang diperlukan dalam satu kali putaran, maka periode itu adalah T dibagi N. Sedangkan frekuensi N dibagi T. Ya. Jadi T periode, F itu frekuensi, satuannya Hertz, T yang kecil itu adalah waktu, satuannya sekon, dan N itu adalah banyaknya putaran. Dengan periode, nah kalau periode itu 1/F atau 1 dibagi frekuensi, sedangkan frekuensi itu adalah 1 dibagi periode. Nah, hubungan kecepatan linear. Jadi selain periode dan frekuensi, ada yang disebut kecepatan linear, ada yang disebut kecepatan sudut. Kalau kecepatan linear itu simbolnya V, sedangkan kecepatan sudut itu simbolnya omega, bukan W. Kecepatan linear itu V sama dengan omega dikali R.
Ya. Jadi omega atau kecepatan sudut itu bisa dicari dari 2VF atau 2V dibagi T. Tadi kan F itu adalah frekuensi dan T itu adalah periode. Ya. Jadi ini bedanya kecepatan linear itu dia di tepi, sedangkan kecepatan sudut yang ada di dalamnya terhadap sumbu putar. Dan R ini adalah jari-jari lingkaran. Sekarang gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kalau pada gerak melingkar beraturan itu kecepatannya sudutnya tetap. Sekarang kalau GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan itu adalah percepatan sudutnya tetap. Nah, besaran yang ada di gerak melingkar ada percepatan tangensial, ada percepatan sentripetal. Nah, kalau percepatan tangensial itu percepatan yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran, jadi di tepi. Kalau percepatan sentripetal itu percepatan yang menyebabkan bendanya tersebut bergerak melingkar. Arahnya dia akan menuju pusat lingkaran. Sehingga untuk percepatan tangensial itu simbolnya AT. AT sama dengan alfa dikali R. Alfa itu percepatan sudut, R-nya jari-jari lingkaran. Sedangkan kalau yang percepatan sentripetal itu simbolnya AS, yaitu V kuadrat dibagi R atau omega kuadrat dikali R. Ya, percepatan sentripetal, kalau AT percepatan tangensial. Baik-baik. Jadi kalau yang percepatan tangensial itu dia menyinggung tepi lingkaran. Kalau sentripetal dia yang menyebabkan si benda itu bergerak melingkar dan arahnya menuju pusat lingkaran. Maka dari tangensial dan sentripetal itu dia membentuk sudut, ya, sehingga dia bisa bergerak kan tadi. Sentripetal menyebabkan benda bergerak melingkar, maka yang ini disebutnya adalah percepatan total. Percepatan total itu merupakan resultan antara percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Besarnya itu AT sama dengan akar AT kuadrat ditambah AS kuadrat. Jadi T itu tangensial dan S-nya sentripetal. Ini ada contoh, ya, sebuah benda melakukan 120 kali putaran selama 1 menit. Berapa sih frekuensi dan periode putaran benda tersebut berturut-turut? Jadi ini 120 kali putaran itu adalah N, ya, selama 1 menit, berarti T. 1 menit berapa detik? Nah, 1 menit itu 60 detik. Yang ditanya F dan T. Jadi F itu kan tadi jumlah putaran dibagi waktu. Jadi jumlah putarannya 120, waktunya 60. Berapa? 120 bagi 60 kan 2 Hz. Sedangkan T-nya itu waktu dibagi banyaknya putaran. Dibalik 60 per 120. Atau kalau kita perkecil setengah atau 0,5 detik. Jadi besar frekuensinya itu 2 Hz dan periodenya itu adalah 0,5 detik. Nah, itulah beberapa hal tentang gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah tugasnya. Silahkan kalian buat soal dan jawab sendiri tentang materi yang tadi Ibu sudah sampaikan. Sebanyak 10 soal, berarti ada soal dan ada jawaban. Kalian tulis di dalam buku latihan dan silahkan disetorkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan Ibu dalam hal menyampaikan materi karena ada beberapa hal yang harus Ibu selesaikan. Jadi baru sempat mengirimkan tugasnya. Dan selamat mengerjakan jangkanya untuk 1 minggu ke depan, ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.